Punya mimpi besar buat sekolah, kerja, atau mungkin bangun bisnis di luar negeri? Pasti dong. Tapi ada satu hal penting nih yang sering banget kelewat. Di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin ijazah, akta nikah, atau kontrak bisnis Anda itu bukan cuma jadi selembar kertas biasa, tapi jadi semacam tiket emas yang laku di seluruh dunia. Keren kan? Oke, bayangin deh, surat penerimaan dari kampus impian udah di tangan. Atau tawaran kerja keren dari luar negeri udah ada di email. Wah, rasanya semua rencana udah mateng, koper mental udah siap diangkut. Semangat udah di puncak ya kan? Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan super penting yang harus kita jawab. Nah, ini dia nih intinya. Dokumen yang di Indonesia 100% sah, belum tentu loh dianggap sama di negara lain. Kalau nggak ada pengesahan yang benar, semua rencana keren tadi bisa-bisa malah nyangkut di urusan birokrasi. Nah, inilah masalah yang bakal kita beresin bareng-bareng hari ini. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Jawabannya ada di satu kata ini, legalisasi. Dan ini bukan sekedar nambahin stempel doang ya, ini tuh sebuah proses resmi yang jadi kunci buat ngebuka pintu pengakuan global untuk dokumen-dokumen penting Anda. Jadi, legalisasi itu sebenarnya apaan sih? Gini deh, bayangin aja ini kayak proses verifikasi yang berlapis-lapis. Tujuannya simpel banget, buat meyakinkan pihak berwenang di negara tujuan kalau semua yang ada di dokumen Anda, mulai dari isinya, tanda tangan pejabatnya, sampai stempelnya, itu benar-benar asli, otentik, dan sah secara hukum di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian intinya. Gimana sih prosesnya? Anggap aja dokumen Anda itu lagi mau melakukan sebuah perjalanan penting, ngelewatin beberapa pos pemeriksaan gitu. Nah, di setiap pos, dokumennya bakal dapat stempel pengesahan yang bikin dia makin kuat dan gak bisa dibantah lagi. Yuk, kita lihat petanya. Ini dia nih rute perjalanannya. Pertama, mulai dari notaris publik, terus lanjut ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Habis itu ke Kementerian Luar Negeri alias Kemenlu dan garis finishnya ada di Kedutaan Besar negara tujuan Anda. Yap, 4 langkah penting. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Oke, pos pemeriksaan pertama, notaris publik. Jadi di sini, notaris itu bakal ngecek keaslian dokumen Anda. Anggap aja mereka itu garda terdepan yang ngasih cap sama tanda tangan resmi pertama. Sebagai bukti awal kalau dokumen ini emang asli, ini pondasinya nih dari semua proses legalisasi. Lanjut, dokumennya kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Nah, di sini ada satu detail penting nih. Kemenkumham itu nggak ngecek isi dokumen Anda lagi. Tugas mereka beda. Mereka itu memverifikasi notarisnya. Jadi, mereka mastiin kalau notaris yang tadi ngasih stempel itu emang notaris resmi yang terdaftar dan punya wewenang. Gitu. Oke, setelah lolos dari Kemenkumham, perjalanannya lanjut lagi ke Kementerian Luar Negeri. Nah, disinilah momen kerennya terjadi. Dokumen Anda itu secara resmi kayak dikasih paspor. Kemenlu bakal ngasih stempel yang artinya dokumen ini siap dan sah untuk dipakai di panggung internasional. Ini segel persetujuan final dari pemerintah kita. Dan ini dia pemberhentian terakhir sekaligus yang paling nentuin. Dokumen yang udah punya paspor dari Kemenlu tadi, kita bawa ke Kedutaan Besar negara yang kita tuju. Di sana pihak kedutaan bakal ngasih stempel pamungkas mereka. Nah, stempel inilah yang jadi bukti kalau pemerintah negara tujuan itu resmi mengakui dokumen Anda. Beres, dokumen Anda sekarang punya kekuatan hukum global. Oke, prosesnya udah jelas ya. Pertanyaan berikutnya, dokumen apa aja sih yang biasanya perlu ngelewatin perjalanan 4 tahap ini? Kan nggak semuanya ya. Yuk kita lihat beberapa kategori dokumen yang paling sering butuh legalisasi. Biasanya sih ada 4 kategori utama. Pertama, dokumen pribadi. Contohnya akta nikah buat ngurus visa pasangan. Kedua, dokumen akademik, kayak ijazah sama transkrip nilai buat daftar kuliah. Ketiga, dokumen bisnis, misalnya kontrak buat buka cabang perusahaan di luar negeri. Dan yang terakhir, dokumen hukum, contohnya surat kuasa. Pokoknya semua ini penting banget tergantung kebutuhan spesifik Anda. Nah, setelah ngelihat 4 langkah tadi, mungkin ada yang mikir, wah kayaknya ribet dan makan waktu juga ya. Emang bener. Nah, di sini Anda punya 2 pilihan, ngurus semuanya sendiri atau pakai bantuan jasa profesional. Coba deh kita timbang-timbang plus minusnya. Kalau mau ngurus sendiri atau DIY, jelas bisa banget. Tapi siapin aja waktu dan energi yang lumayan. Anda harus datang ke 4 tempat berbeda, siap-siap sama antrian dan birokrasi yang kadang bikin pusing, plus selalu ada risiko salah prosedur.
Nah, di sisi lain kalau pakai jasa profesional, ya ini soal efisiensi. Ini jalan pintas yang hemat waktu, prosesnya lebih terjamin akurat, dan bikin pikiran Anda tenang. Pilihannya balik lagi ke Anda sih, tinggal disesuaikan aja sama waktu dan kondisi Anda. Oke, jadi setelah kita bedah semua prosesnya, kita balik lagi ke pertanyaan paling dasar. Kenapa sih ini semua penting banget? Kenapa kita harus repot-repot ngelakuin ini semua? Ini nih jawaban utamanya. Legalisasi itu bukan sekadar formalitas birokrasi yang ngebosenin. Coba deh bayangin ini tuh kayak jembatan hukum yang kuat banget, yang nyambungin Anda di sini sama tujuan besar Anda di belahan dunia lain. Tanpa jembatan ini, semua mimpi Anda, mau itu sekolah, karir, atau bisnis, bisa-bisa mandek di tengah jalan. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Anda udah tahu prosesnya, udah paham pentingnya, dan udah ngerti juga pilihan-pilihannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai? Langkah nyata apa nih yang bakal Anda ambil hari ini buat mulai bangun jembatan menuju sukses global Anda?